Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi bertemu dengan saya dengan Kang Ardi. Ya, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tryout ke-8 pelajaran ekonomi atau istilah yang populer di Embrio adalah KTT. Oke, semoga kawan-kawan atau sahabat Embrio tetap diberikan kesehatan, ya, kelancaran dalam urusannya, dan nanti pada tes UTBK yang rencananya akan dilaksanakan bulan Juli juga diberi kesehatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan emang betul wabah corona akan berakhir sebelum pelaksanaan UTBK. Amin. Yuk ya, kita langsung masuk kepada pembahasan atau KTT ekonomi tryout ke-8. Kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 ya, ini sebenarnya bisa menggunakan logika ya kawan-kawan, cuma di sini mungkin ada beberapa jebakan ya, terutama untuk option A ya, option A dan option D ini kita harus analisis mana yang paling tepat. Ya. Pada teks yang menjelaskan tentang adanya kelangkaan bawang merah. Ya, berarti jelas kalau yang lain itu B juga pasti salah gitu kan, karena berkaitan dengan bawang putih. C juga salah, E juga salah. Berarti kemungkinan A atau D. A dan D kita bandingkan sekarang. Kalau A, bawang merah yang masih ada dijual dengan harga yang tinggi. Ini bukan dampak positif ya. Jadi itu apa yang didapatkan oleh pengusaha yang memiliki stok bawang lebih banyak. Ya, artinya yang jawaban yang paling tepat adalah D. Gitu, ya. Kalau ini bisa pakai logika. Yang penting ada D bisa membedakan. Oke, betul. Tapi di sini dampak positif. Ya, jadi apa yang didapatkan oleh produsen. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Ini berkaitan dengan diagram melingkar ya, kegiatan ekonomi. Ya, oke, nomor 2 kita petakan dulu seperti apa sih alur barang atau faktor produksi dari pelaku ekonomi. Ya, oke. Karena di sini kebanyakan ada masyarakat luar negeri gitu kan, ada RTP, RTK, di luar rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, juga pemerintah. Berarti di sini kita buatkan bagian 4 sektor. Oke. Kegiatan ini terjadi di 2 pasar, yaitu pasar input, dan pasar output. Artinya pasar input berarti menjual faktor produksi, ya, tenaga kerja dan sebagainya. Pasar output berarti menjual bahan atau barang hasil produksi. Ini adalah pasar input, ini pasar output. Untuk 2 sektor berarti di sini ada apa? R, T, P, ada RTK, rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen. Nah, dari sini ada yang menunjukkan seperti ini. Kalau arahnya ke sini, berarti di sini ada yang diberikan oleh RTK ke RTP. Biasanya ini berbentuk faktor produksi. Faktor produksi ya, tenaga kerja, tanah gitu kan. Ya, itu yang berkaitan dengan faktor produksi. Berarti setelah RTK memberikan faktor produksinya, berarti akan mendapatkan upah di sini. Upah. Berarti di sini adalah upah atau uang ya untuk membayar tenaga kerja. RTP RTK pun akan membutuhkan barang. Nah, berarti di sini barang ini akan masuk kepada pasar output ya, berarti di sini akan masuk barang. Otomatis kalau memberi barang berarti harus mengeluarkan uang. Berarti di sini masuklah uang. Nah, ini adalah 2 sektor. Kalau 3 sektor berarti di sini ada pemerintah. Pemerintah di sini jelas ya, ada pajak, istilah pajak. Ya, berarti kalau misalkan dari RTK ada pajak gitu kan, RTK ada pajak. Otomatis timbal baliknya adalah pelayanan atau fasilitas umum. Ya, Nah, karena di sini yang paling mungkin adalah rumah tangga atau masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri di sini pun sama ya, akan terlibat di 2 pasar. Sekarang pasar ini otomatis ada 2 kan tanda panahnya. Kalau ini ke sini berarti ini ke sini. Kita bahas satu persatu. Rumah atau masyarakat luar negeri ngirim apa sih ke pasar input?
Iya betul, faktor produksi sama ya, faktor produksi, atau misalkan tadi impor faktor produksi, tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Otomatis ada uang yang ke luar negeri. Oke ya, ada uang yang ke luar negeri. Sekarang apakah di sini pun terlibat? Betul, terlibat ya di sini. Oke, tanda panahnya misalkan ini ke sini, berarti ini ke sini. Kalau ke pasar output, berarti di sini yang masyarakat luar negeri menerima barang dan jasa atau ekspor kan, dari sini ke sini, berarti di sini sama ya, barang atau jasa, berarti di sini adalah devisa atau uang ya, untuk membeli barang dan jasa dari pasar output ya. Sama sepertinya ya, di sini pun ada ya tanda panah yang kedua dan ketiga. Oke, ini tanda panahnya sama ya, seperti ini. Apa dong? Ya jelas, pasar atau pasar luar negeri juga mengirim barang dan jasa. Oke, ini salah tanda panahnya ya. Ini ke sini, nanti ini ke sini. Oke, kalau semisal dari pasar luar negeri, berarti di sini ada impor dong, impor barang atau jasa. Berarti ya sama dong, dari pasar atau dari RTK atau RTP di sini memberikan uang juga. Sama, ini pun ada 4. Prinsipnya sama. Ini masuk, ini ya sama. Kalau semisal barang yang pertama ini ya, dari sini ke sini ya, berarti di sini masyarakat luar negeri mengirimkan uang ya. Uang untuk membeli apa? Membeli faktor produksi. Jadi kebalikan dari sini ya, kebalikan dari faktor produksi. Jadi ini uang untuk mendapatkan faktor produksi. Oke, kita bahas sekarang. Tanda merah di sana menunjukkan seperti apa sih? Ya jelas ya, karena di sini ada pembayaran atas barang dan jasa, berarti ekspor. Di sini kan, makanya berarti jawaban yang paling tepat adalah ya, rumah tangga produsen menerima pembayaran atas ekspor barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Berarti ini kan, nah menerima devisa. Nah ini kan mengirimkan barang dan jasa atau ekspor, ya ekspor. Nah berarti menerima uang atau devisa. Oke, emang ya. Lanjut kepada nomor 3. Nomor 3 lagi-lagi ini berkaitan dengan fungsi permintaan ya. Kenapa? Karena B-nya min ya. Diketahui I sama dengan min 5P plus 1.700.000 ya. Oke. Di sini mana atau fungsi ini mengandung arti, berarti kita harus menganalisis satu persatu. Kita lihat sekarang, karena fungsi permintaan berarti berbanding terbalik dengan harga. Kita lihat sekarang option-optionnya. Nomor option 1, pada saat jumlah barang diminta 5 unit, maka harga menjadi 339. Ini betul kita coba. 2, jumlah yang diminta 5 unit, maka harga yang diminta akan bertambah. Oh, ini terbalik kawan-kawan ya. Oke. Jadi di sini untuk permintaan itu adalah harga yang mempengaruhi permintaan akan barang atau jasa. Berarti 2 salah. 3, jika harga naik Rp2, maka permintaan akan turun. Betul nggak? Betul, karena berbanding terbalik. Harga naik, permintaan tuh turun. Otomatis yang 4 salah. Kemungkinan jawabannya adalah 1 dan 3. Tapi kita buktikan untuk nomor 1. Kalau nomor 2 pasti, nomor 3 pasti betul kan? Kita buktikan nomor 1. Oke. Option nomor 1. Oke. Berarti Q dengan 1.7 min 5P. Nah ini ya maksud permintaan itu adalah B-nya adalah min. Oke, di sini pada jumlah barang yang diminta adalah 5 ya. Sudah tinggal masukkan 5, 1.7 terus min 5P. Berarti di sini tinggal pindah ruaskan kan? Ya, pindah ruas ke sini, pindah ruas ke sini. Berarti 5P ya. 170 min 5P ya sudah kan, tinggal 1.700 kan, dipindah ruaskan, betul
ya, kita ruaskan menjadi 340 min 1 karena 5 dibagi 5 kan 1 kan ya. Oke, berarti jawabannya tepat ya. Oke, 339. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, berarti B. Oke. Kita lanjut kepada nomor 4. Nomor 4 masih sama ya, berkaitan dengan fungsi permintaan dan penawaran. Berarti ditanyakan adalah harga keseimbangan. Ya, nomor 4. Harga keseimbangan berarti kan di sini QD sama dengan QS. QD-nya sudah ada. QD sudah ada, yaitu kita balik aja langsung ya, 11 min P. Oke, berarti kita cari QS-nya. QS-nya yang diketahui adalah uraian. Oke, berarti di sini harga P1 adalah 5. Barang yang ditawarkan adalah Q6. Harga 2 atau P2 sama dengan 7. Ininya adalah 10. Ya, rumusnya P min P1, P2, P1. Q1, Q2, Q1. Berarti P di sini 5, betul. 5 ini berarti kan 1 kan? Sorry, 2 ya. 7 dikurangi 5, 2. Berarti Q dikurangi Q1-nya berapa? 6. Betul ya. 6. Ini dikurangi ini 4. Betul. Langsung kali silangkan. Kali silang, ya. 4P min 20, berarti 2Q min 12. Untuk mencari Q ya tinggal pindah ruasan saja kan, berarti 2Q sama dengan 4P min 20 plus, karena pindah ruas kan, 12. Berarti 2Q 4P min dikurangi ini 8. Berarti Q sama dengan 2P min ini harusnya B-nya betul ya. Berarti 4. 8. Oke, berarti fungsi QS sama dengan min 4 plus 2P ya. Tinggal masukkan ke rumus ke sini. Ya, QD-nya sudah ada. 11 min P sama dengan min 4 plus 2P ya. Berarti tugas kita mencari dulu fungsi dari QS ya. Tinggal dipindah ruaskan sekarang ya. Mau ke sini boleh, ke sana boleh. Oke, berarti di sini biar tidak min-nya hilang, berarti di sini aja kan ya. 11 ditambah 4, pada pindah ke sini, ini pindah ke sini berarti 2P ditambah P. Berarti ini 15, ininya menjadi 3P. Berarti P sama dengan 5. Ya. Ada? Ada. Berarti jawabannya adalah C. Ya, berarti di sini kita harus mencari dulu fungsinya. Fungsi supply atau penawaran. Lanjut kepada nomor 5 ya. Nomor 5 di sini berkaitan dengan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro dan makro itu yang paling bisa kita bedakan adalah dari ruang lingkupnya. Jadi untuk makro itu lebih menyeluruh atau agregat, kalau mikro itu bagian terkecil dari kegiatan ekonomi. Oke, sekarang mikro. Mikro berarti di sini akan membahas perusahaan, permintaan dan penawaran ya. Teori produksi, terus teori distribusi, terus ada penentuan harga atau mekanisme pasar, juga ada laba atau rugi ya perusahaan. Oke, makro berarti di sini berkaitan dengan inflasi gitu kan, deflasi, ada pertumbuhan ekonomi, ada pendapatan nasional, ada pengangguran, oke, ada
kerjasama ekonomi internasional, gitu kan, dan sebagainya yang berkaitan dengan agregat atau menyeluruh. Ya, oke. Kalau kita lihat dari option yang ada, ya, A, mikro tingkat inflasi, salah kan? Berarti A pasti salah. B, mikro penghasilan perusahaan, betul. Sedangkan ekonomi makro adalah harga produksi, salah. Berarti makronya salah. B, salah. C, mikro pembangunan ekonomi, salah, jelas. D, mikronya permintaan penawaran atau perusahaan, betul. Sedangkan ekonomi makronya adalah upah tenaga kerja. Nah, upah tenaga kerja itu masuk kepada mikro. Kenapa? Ini berkaitan dengan perusahaan atau tadi laba rugi perusahaan. Ya, berarti untuk menentukan gaji karyawan itu adalah mikro. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Oke. Lanjut kepada nomor 6, ya. Nomor 6 lagi-lagi ngitung, ya. Ngitung di sini adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Diketahui fungsi C 1.600.000 plus 0,6 Y, ya. Tapi ini C berarti A, ya. Ini adalah B, Y. B di sini adalah M, P, C. Tuh, asal untuk mengkonsumsi. Ya, jika pendapatan 1 berarti kan ternaik 5 juta, Y2 6.500.000. Oke, dinaikkan apa? Maka besarnya tabungan S. Kawan-kawan jangan sampai terpengaruh, ya, oleh adanya yang diketahui. Ini simpel, ditanyakan adalah hanya besarnya tabungan. Berarti tabungan apa? Tabungan akhir dong. Berarti hanya Y2 yang dipakai. Masukkan kemana? Ke sini boleh, berarti tinggal dicari S-nya atau langsung mengubah fungsi C menjadi S. Masih ingat kan? S berarti min. Oke. Ditambah ini karena MPS ditambah M. Ini satu kan? Berarti bagaimana caranya mendapatkan 1 dari 0,6? Ya tinggal ini 0,4 Y. Berarti ini M PS-nya. Nah, langsung tinggal masukkan besarannya ini, ya. Tinggal dimasukkan kemana? Ke sini terus, betul, ya. Berarti tinggal dikalikan, Y-nya dikalikan ke sini. Berarti min 1.600.000, ya. Ditambah 0,4 dikalikan 6.500.000. Ya, berarti di sini mendapatkan hasil ini kali ini berarti 2.600.000 plus min. Ya udah, tinggal 1. Ya berarti jawabannya 1 juta. Jawabannya apa di sini? D, betul, ya. Oke. Satu lagi, ya. Satu lagi sebelum kita hapus, nomor 7. Nomor 7 di sini sering kita bahas. Ya, ini adalah teori memegang uang, ada 3 kan. Yang pertama adalah transaksi, kedua adalah berjaga-jaga, yang ketiga adalah spekulasi. Oke, dalam kasus tersebut di sini seseorang atau Andi, ya, yang diberikan uang saku 15.000 per hari. Untuk hari ini dia minta tambahan 25.000 karena takut kegiatan sekolah sampai malam. Maka Andi dalam memegang uang termasuk motif, ya jelas kan, berjaga-jaga bisa lapar kan, berjaga-jaga bisa angkotnya nggak ada, naik Grab dan segala macam. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke kawan-kawan, ya. Oke, itu pembahasan bertujuh. Oke, kita lanjut kepada nomor selanjutnya, yaitu nomor 8. Nomor 8 di sini berkaitan dengan akuntansi, ya. Akuntansi berarti kita harus tahu perubahan modal, ya. Seperti pembahasan sebelumnya, modal akhir itu modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi pride kalau ada, ya. Oke, berarti ini. Berarti kalau misalnya diketahuinya bebannya masing-masing, berarti dijumlahkan dulu bebannya berapa gitu kan, ini total beban. Oke, dalam soal diketahui modal
per 1 Januari, modal per 31 Desember, berarti modal ini sudah ada, pendapatan salon sudah ada, juga prime juga ada. Yang ditanyakan adalah beban. Oke, berarti beban di sini ya kita harus cari dari beberapa yang kita ketahui. Modal akhir berapa? Modal akhir berarti 62 juta. Modal awalnya, modal awal di sini 50 juta. Oke. Ditambah pendapatannya 35 juta. Berarti beban diketahui di B aja. Prime-nya 4 juta. Oke. Berarti ya tinggal dipindah-pindahkan saja kan menjadi beban. Misalkan ini tetap kan 50 juta ditambah 35 kan dikurangi 4 juta. Oke, karena ini kan pindah ruas ke sini yang harus plus kan, berarti menjadi min kan. Oke, berarti min 62 juta. Ya sudah, ya tinggal pakai hitung-hitungan matematik ya. Yang pasti jawabannya adalah 19 juta. Apa opsinya? A. Oke, berarti jawabannya adalah A ya. Kalau kemudian hari ditanyakan prime, berarti tinggal diutak-atik aja prime. Kalau misalnya ditanyakan pendapatan, berarti tinggal kerja pendapatan. Oke, nomor 9. Nomor 9 ya. Di sini kita harus mengetahui ya besarnya piutang dari Tuan Amrik ya. Oke, berarti kita piutang 1 lah ya. Berarti ini sebelum ada kenaikan nilai tukar dolar. Piutang 1 sebesar US dollar 2.000, berarti dikalikan 9.000 kan sebelum naik ya. Oke, 18 juta besar piutangnya ya. Piutang 2 setelah naik ya, tetap ini US dolarnya berapa? Berapa? 2.000, tapi pengalinya berbeda kan, 9.300. Ada kenaikan atau penurunan nilai tukar rupiah. Pada sini ada peningkatan sebesar berapa kawan-kawan? Di 600 rupiah ya. Kalian tanyakan adalah berapa rupiah. Oke, ini apa? Naik. Yang awalnya ini kan ke sini. Oke, berarti ada peningkatan sebesar 600.000. Oke, karena dia piutangnya bentuk dolar. Oke, yang 10. Perdagangan internasional ditunjukkan oleh volume ekspor dan impor. Namun peningkatan impor lebih kecil daripada ekspor. Di sini berarti impor lebih kecil daripada ekspor ya. Kondisi ini akan mempengaruhi terhadap nilai tukar rupiah, yaitu memicu. Nah, berarti di sini kalau memicu berarti kan ada mekanisme pasar, bukan kebijakannya. Ya, berarti jelas antara apa? Antara apresiasi dengan depresiasi. Kira-kira F lebih kecil daripada X, berarti yang mengakibatkan betul apresiasi. Berarti jawabannya adalah D. Ya, di sini bukan kebijakannya tapi kejadiannya. Oke. Nomor 11. Nomor 11 di sini berkaitan dengan kewirausahaan. Kewirausahaan di sini memiliki ciri-ciri. Oke, yang pertama adalah percaya diri. Ya, dia harus percaya diri memulai usahanya seperti apa gitu kan, planning seperti apa. Yang kedua adalah berani mengambil risiko, betul ya. Jadi segala tindakan yang akan dilakukan oleh seorang usaha harus berani gitu kan. Oke, berpikir positif, artinya usahanya harus positive thinking lah. Oke, selanjutnya adalah berjiwa pemimpin. Jadi harus memiliki jiwa pemimpin, terus selalu berorientasi ke hasil. Oke, selalu berorientasi kepada tugas atau kerjaan, dan yang terakhir adalah jujur dan teliti. Ya, itu adalah ciri-ciri seorang perusahaan. Tapi di sini yang tidak memiliki, yang kurang memiliki jiwa entrepreneur. Ya jelas ya, di sini jawaban yang tepat adalah A, tidak bisa mengambil resiko atau tidak berani mengambil resiko. Oke, selanjutnya nomor 12. Nomor 12 di sini berkaitan dengan meningkatkan hasil produksi. Oke. Meningkatkan
hasil produksi. Ya, kalau misalnya pernah dibahas ya di teori sebelumnya, ada diversifikasi, yaitu salah satu kebijakan perdagangan internasional untuk menambah ragam, baik ragam dalam artian bentuk yang lain gitu kan, atau mengolah kembali sebelum kita impor atau ekspor ke luar negeri. Oke, istilahnya Aris selalu pakai di sini dairy ya. Oke, dairy. Berarti tadi D itu apa? Tuh ya. Diversifikasi. Nah, tadi kan menambah ragam. Oke, berarti di sini menambah ragam atau jenis produksinya. Jadi misalkan yang awalnya dia hanya memproduksi kain, cobalah untuk meningkatkan menjadi baju gitu kan, berarti menambah ragam. Yang E adalah ekstensifikasi. Berarti yang di sini adalah artinya gini, perluasan berarti di sini bisa menambah pabrik gitu kan, atau di pertanian membuka lahan-lahan yang belum pernah digunakan untuk bertani. Berarti di sini memperluas lahan atau faktor produksi. Ya, tadi misalkan dengan cara membuka pabrik baru atau unit baru, atau tadi ya lahan pertanian membuka lahan baru. Ya, oke. Yang R, rasionalisasi. Nah, berarti di sini dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dalam artian ilmunya seperti apa sih untuk meningkatkan usaha ini. Contoh misalkan mengembleng di bidang manajemennya gitu kan, membagi-bagi tugas biar lebih tertata dalam pengerjaannya, atau memaksimalkan mesin yang ada gitu kan, mengganti tenaga manusia menjadi mesin gitu kan, berarti ilmu pengetahuan. Yang terakhir ini adalah intensifikasi. Nah, ini jelas ya, memaksimalkan faktor produksi. Misalkan ya mesin itu sebelumnya hanya dijalankan 8 jam, cobalah ditambah menjadi 12 jam. Artinya di sini ada penambahan jam kerja gitu kan. Jadi di sini lebih kepada efektif atau keefisienan dalam memaksimalkan faktor produksi. Berarti jelas jawabannya adalah B ya. Nih yang ini. Jawabannya adalah B. Oke ya. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya, yaitu nomor 13. Nomor 13 di sini berkaitan dengan akuntansi lagi ya. 13. Berarti di sini kita harus mengetahui ya besarnya bunga per bulan. Berarti kan di sini kan 12% per tahun kan. Berarti untuk per bulan berarti 1%. Ini jadi per bulan ya. Terus yang kedua adalah banyaknya bulan yang dipakai atau pelunasan. Berapa? Dari mulai Februari sampai Juli, betul, 5 bulan ya. Nah, berarti kita harus mengetahui juga berapa sih utang yang dibayarkan seluruhnya, jumlah utang ya plus bunga kan maksudnya itu kan. Berarti kita hitung sekarang ya. Berarti kan 1% dikalikan 5 bulan. Hutangnya berapa? Hutangnya adalah 50 juta yang dipinjam dari bank. Berarti ya 1 dikali 5 dikali 50 juta ya. Berarti di sini bunganya adalah 2.500.000 ya. Tinggal jumlahkan aja ya. Tinggal dijumlahkan berarti 52.500. Nah, sekarang pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah 70 juta. Nah, berarti yang dapatkan adalah 5 juta kan? Ini udah 1 menjadi 7. Ini 1, berarti
17.500.000. Jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut nomor 14. 14 di sini berkaitan dengan biaya produksi. Nah, ini nomor 14 sebenarnya bisa pakai logika kawan-kawan ya, tapi kita coba pecahkan menggunakan teori ya. Teori di sini berarti kita harus mengetahui labanya TR dikurangi TC ya. Laba ini berapa? 20 juta ya. Berarti harga ini kan dipecah dulu nih. Ki kan total costnya berapa? 15 juta. 15 juta. Berarti tinggal dimasukkan aja kan, karena Q-nya sudah ketahui, tinggal P-nya aja kan. Oke, berarti di sini tetap 20 juta. P ininya berapa? 5 juta dikurangi 15 juta. Oke, ya. Tinggal kita luaskan sekarang ya. Berarti 5.000 P. Kita luaskan sini kan. Oke, berarti di sini karena 20 15 kan minnya segala macam, berarti 35. Sorry, ini 35 karena kita tambah ini kan. Ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, berarti otomatis akan hilang tentunya. 15 tambah 20 35 juta. Oke. Berarti sudah P sama dengan 35 juta dibagi 5.000, berarti 7.000. Berarti jawabannya adalah D, 7.000. Oke. Nomor 15, kenaikan selera masyarakat terhadap barang dan perbaikan. Cara memproduksi barang tersebut akan mempengaruhi pasar. Nah, di sini ada dua kunci ya. Ada selera dan ada perbaikan. Produksi berarti ini untuk demand, ini untuk supply ya. Sama-sama berarti kan selera bergeser kemana? Kanan. Oke, berarti saya ke kanan. Berarti antara A, C sama E. Oke. Karena produsen memperbaiki kualitas, berarti ya akan meningkatkan juga ke kanan ya. Jadi jelas jawabannya adalah A. Oke. 16. Nomor 16 di sini berkaitan dengan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter yang pernah kita singgung ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Ada naikkan suku bunga. Oke. Jual surat berharga. Oke. Naikkan giro wajib minimum. Terus ketatkan kredit ya. Oke, pernah saya sampaikan kan syarat seperti apa? Oke, ini berarti naikkan suku bunga, jual surat berharga, naikkan giro wajib minimum. Oke, ketatkan kreditan, berarti ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, berarti mengurangi JUB ya. Kalau kebalikannya berarti menambah JUB ya, tinggal gini aja, naikkan berarti turunkan suku bunga, beli surat berharga, turunkan giro wajib minimum, berarti longgarkan kredit. Ya, oke. Berarti di sini jawabannya yang tepat adalah 2 dan 4. 2 dan 4 atau C ya. Oke, jawabannya adalah C. Ya. 17 di sini berkaitan dengan PPNBM. Berarti di sini pajak penjualan barang-barang mewah. Ya otomatis ya ini agak mudah pakai logika ya kawan-kawan. Kenapa sih ada PPNBM? Ya tadi untuk mengurangi pola hidup yang boros ya. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah B. Oke. Mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif. Oke. Berarti ya semakin besar PPNBM, berarti semakin besar juga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang mewah. Oke. 18 ya. Dasar kenaikan pajak bumi dan bangunan. PBB ya, pajak bumi dan bangunan. Ya, di sini ada istilah-istilah NJOP, NJKP. Ya. Kalau NJOP itu adalah objek pajaknya. Tadi objek pajaknya apa? Bumi dan bangunan.
Kalau NJKP berarti kena pajak. Jadi seluruh NJOP ini misalkan buminya 10 juta, bangunannya 20 juta. Nah, bukan dari sini ya, bukan dari 30 juta, bukan. Tapi di sini ada istilah yang tidak kena pajak. Ya, berarti kalau semisal tarifnya misalkan 20%, ya berarti tinggal dikalikan 30 juta. Nah, berarti PBB kena pajaknya adalah sisa dari 30 juta dikurangi 20%. Ya, atau ada juga yang nominal, misalkan tidak kena pajak sebesar 10 juta. Berarti yang kena pajaknya adalah 20 juta. Nah, ini tinggal dikalikan besarnya tarif PBB ya, tergantung letak. Kalau PBB itu tergantung penggunaan gitu kan. Misalkan rumah saya gitu kan, itu hanya 0,11%. Berarti kan 20 juta dikalikan 0,11%. Umumnya itu 5%. Berarti kan kalau misalnya ini muncul X, berarti X di sini untuk mencari besarnya pajak berhutang tadi dikalikan 0,5%. Kalau misalnya tarifnya 5%. Ya, jadi kawan-kawan harus mengetahui NJOP adalah objek pajaknya, NJKP dari sini kan? NJKP di sini berarti kan kena pajaknya ya. Nilai jual kena pajak. Nah, berarti jelas untuk menentukan besarnya dasar pengenaan pajak PBB ya NJOP lah dari sini. Berarti kita selalu NJOP. Jawabannya adalah oke. Nah, kawan-kawan barangkali nanti ada yang kuliah kesehatan, ya ada perpajakan ini akan kalian geluti gitu kan, pajak segala macam. Oke, nomor 19. 19 di sini ada kasus ya, akuntansi di mana ada pembayaran biaya asuransi. Di sini dibebankan, berarti menggunakan pendekatan beban atau debitnya adalah beban asuransi. Oke, ya. Bukan asu ya, asuransi kawan-kawan ya. Berarti di sini apa? Kreditnya kas. Oke, berarti sebesar apa? Sebesar 1.800.000. Nah, ini dilakukan pembayaran tanggal 1 Januari. Ya, ditanyakan AJP tanggal 31 Desember tahun yang sama. Berarti kan tahun pertama berarti tahun yang sama ya. Oke, berarti di sini ada beban asuransi terlalu besar di laba rugi. Ya, karena kenapa? Karena baru 1 tahun yang digunakan ya. Berarti kalau menggunakan pendekatan beban ya, pendekatan beban nih untuk mengetahuinya, berarti kan yang berbuka pakai berapa? 4 bulan kan? 4 tahun. 4 tahun berarti per 5 tahun dikalikan berapa? 1.800.000 ya. Berarti hasilnya adalah 1.440.000. Kalau menggunakan pendekatan harta nih, kalau misalkan ininya asuransi dibayar di muka, berarti menggunakan rumus ini yang kepakai berapa? 1 tahun. Untuk 5 tahun 1.100.000. Berarti di sini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kawan-kawan, kalau menggunakan pendekatan beban atau langsung dibebankan, ya, berarti menggunakan rumus ini. Berapa yang belum kepake? Ya, kalau menggunakan pendekatan harta berarti berapa yang kepake atau 1/5 karena untuk 5 tahun, ya. Oke, dalam kasus ini berarti ini terlalu besar ya. Berarti untuk mengurangi beban, simpanlah di kredit. Berarti beban asuransi yang muncul adalah harta. Namun harta itu asuransi dibayar di muka sebesar apa? Nah, ini 1.440.000. Berarti jawabannya adalah B. Satu lagi. Nah, ini pakai aja lah. 20. Pada saat penerimaan marginal lebih besar daripada biaya marginal. Pernah disinggung di pertemuan sebelumnya di tryout ke-7, berarti kan? Kalau semisal di sini ya, 20. Ini sorry. 20. Berarti kan MR betul. Lebih besar daripada MC. Oke, kalau MR sama dengan MC, laba maksimal kan? Laba maksimal. Nah, sekarang kalau MR lebih besar daripada MC, jelas ya? Produksi total perusahaan maksimum, jelas. Kenapa? Karena MR ini ya lebih besar.
Jadi biaya yang muncul itu pendapatan yang muncul lebih besar. Jadi misalkan untuk memproduksi satu unit itu ya misalkan 2 juta, ternyata menjual satu unit selisihnya itu lebih besar daripada 2 juta, misalkan 2,5 juta. Berarti jelas kan? Satu betul ya. 2 perusahaan dapat menderita rugi. Ini tidak bisa disimpulkan ya, berarti salah. 3 tambahan penerimaan lebih besar. Ya jelas kan ini lebih besar kan? 2,5 juta dengan 2 juta. Berarti 3 betul ya. Harapan kita 1 dan 3 betul. 4-nya salah. Oke, 4-nya perusahaan akan menambah jumlah barang yang diproduksi agar labanya meningkat. Ini bukan kesimpulan ini ya, bukan. Jadi ini adalah penjelasan atau misalkan meneruskan dari ini. Berarti salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu B. Oke kawan-kawan ya, sudah selesai untuk pembahasan TOEIC ke-8 ya. Silakan kawan-kawan persiapan untuk TOEIC selanjutnya ya. Jangan sampai isu-isu yang belum pasti membuat mental kalian lemah gitu kan. Tetap semangat karena untuk pelajaran sosum atau bahkan sainteknya pun insya Allah akan kepake, dan TPS pun belum ada kepastian seperti apa ya. Kita pelajari, maksimalkan yang ada karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, dan ya mudah-mudahan Allah memberikan apa yang terbaik buat kita. Oke ya, ini penjelasan dari Kang Abdi, mudah-mudahan bermanfaat buat kawan semuanya. Saya tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.